Mama bersumpah demi nama Allah. Mama bersumpah demi nama Allah. Kasus ini karena kamu tidak bersalah. Saya tidak pernah melakukan kecurangan itu. Ini difitnah. Saya rela mati. Saya tidak pernah melakukan kecurangan itu. Ini difitnah. Saya rela mati. Polda Jawa Barat menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada Rabu malam, di mana polisi memeriksa 6 titik pemirsa, namun tidak terlihat kehadiran Peggy Setiawan di lokasi. Polda Jabar bersama Polres Cirebon Kota menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan Vina dan Eki di beberapa titik yang dijadikan sebagai tempat kejadian perkara. Ada 6 lokasi yang menjadi titik prarekonstruksi oleh polisi, mulai dari warung nasi di Jalan Saladra, tempat pencucian motor, tempat nongkrong para pelaku, Gang Bakti, depan SMPN 11 Cirebon hingga Talun yang menjadi lokasi pembuangan jasad korban. Banyak warga sekitar yang menyaksikan prarekonstruksi ini. Flyover Talun ditutup 1 jalur dan diberlakukan sistem kontraflow. Polisi juga mendatangkan para terpidana kasus Vina, namun tetap berada di dalam kendaraan. Sementara itu, pengacara Peggy Setiawan alias Peron tidak diberi kabar terkait prarekonstruksi ini. Ini sebenarnya tidak dikabari ya mengenai rekonstruksi ini. Ya, kami kuasa hukum tidak dikabari. Kami malah tahunya dari rekan-rekan media. Nah, kami khawatir ya. Karena dalam KUHP yang namanya orang tersangka yang diancam ancaman hukuman 5 tahun lebih itu harus didampingi di tiap tahap pemeriksaannya. Nah, rekonstruksi ini kan bagian daripada pemeriksaan, bagian dari proses penyidikan untuk membuat terang ya peristiwa pidana. Nah, ini tidak didampingi kan kalau memang Peggy Setiawannya ada. Rencananya polisi akan menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Vina dan Eki pada Jumat 31 Mei 2024 bersama jaksa. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Sementara itu 3 saksi meringankan untuk tersangka Peggy Setiawan pemirsa akan memberikan keterangan pada hari Jumat mendatang. Kuasa hukum Vina Hotman Paris mengungkapkan 5 dari 6 terpidana menyebut bukan Peggy pelaku yang menjadi DPO. Suharso alias Bondol, Suparman, dan Ibnu akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada kasus tewasnya Vina dan Eki di tahun 2016 lalu. Teman kerja bangunan tersangka Peggy Setiawan alias Peron telah mendapat surat pemanggilan dari Ditkrimum Polda Jawa Barat. Suharso alias Bondol mengaku siap memberikan keterangan. 27 Agustus 2016 silam atau awal penemuan jasad Vina dan Eki di Flyover Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Bondol sedang bersama Peggy di Bandung. Iya, lihat udah kejadian tadinya kejadian kecelakaan tunggal. Sempat lihat ya? Iya, lihat langsung turun lagi. Kenapa turunnya di KM 202 Mas? Bisa itu dijelaskan? mobil Godbil itu jurusannya jurusan Jawa. Mobil Terus? Jawa. Jadi saya naiknya mobil Jawa. Bus Jawa ya? Iya. Dan memang rumah dekat flyover. Iya. Jadi kerumunan ya Mas ya? Kerumunan apa waktu itu boleh diulang? Kerumunan. Ya di atas flyover kemarin gitu? Itu kecelakaan. Kecelakaan awalnya. Infonya. Polisi ada banyak polisi aja? Mas? Enggak. Oh, berarti langsung pulang? Iya langsung lihat. Sekilas pulang. ya? Keraguan ditetapkannya Peggy Setiawan sebagai tersangka juga diperkuat dari keterangan 5 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang masih mendekam di tahanan. Saat diperiksa ulang polisi, 5 dari 6 terpidana menyanggah Peggy Setiawan alias Peron sebagai salah satu pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Kami mendapat informasi bahwa 6 dari terpidana ini sudah di BAP lagi oleh Polda Jabar dalam minggu-minggu terakhir ini. Ternyata katanya 5 terpidana ini mengatakan bukan Peggy pelaku yang DPO. Beredar di media sosial ada nama Peggy Setiawan lainnya. Netizen memposting selembar ijazah atas nama Peggy Setiawan namun tanpa foto. Bahkan orang yang diduga Peggy Setiawan masih sempat berkumpul dengan teman-temannya pada bulan Maret lalu.
Namun hasil penelusuran netizen tersebut dibantah Ramdhani Purwadisastra, anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra, dan Wakil Bupati Cirebon Wahyu Ciptaningsih. Baik di lingkungan keluarga, baik di lingkungan sosial, itu pengaruhnya sangat-sangat besar gitu loh. Saya ambil contoh sedikit gitu loh. Ketika saya keluar, pergi ke mall gitu loh, ada orang yang teriak gitu. Mungkin ini rada ekstrim ya dia ya, teriak gitu, "Woi pembunuh," kayak gitu loh. "Oh lu masih bisa keliaran aja sih kayak gitu, oh lu nggak ditangkap sih, lu kok nggak ini sih, lu kok nggak itu sih." Kasus pembunuhan Vina masih merupakan benang kusut dan masih harus terus diusut. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar melaporkan. Pasca penangkapan salah satu tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, Peggy alias Perong ternyata sempat menyewa kontrakan di Kampung Cilampeni, Kabupaten Bandung. Pemilik kontrakan kaget karena Peggy dikenal sebagai pemuda yang baik. Diisi sekarang ya? Lagi sekarang. Oh, udah diisi lagi. Tadi awalnya kosong nih, Pak ya? Iya, iya. Oh, dia di sini berapa hari nih, Pak? Cuma 2 hari. Cuma ada 2 hari juga. Iya. Kontrakan Peggy alias Perong di Kampung Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat sempat digeledah anggota reserse Polda Jabar. Penggeledahan yang dilakukan secara mendadak membuat Isa Iskandar, pemilik kontrakan, kaget dan tidak percaya dengan kejadian tersebut karena Peggy dikenal sebagai orang baik dan jarang keluar rumah. Peggy sempat tinggal bersama Rudi Irawan, orang tuanya, selama 3 hari. Namun karena alasan ibu tirinya yang tidak ingin bersama, akhirnya Peggy memilih mengontrak di belakang kontrakan orang tuanya. Pasca penggeledahan, Isa Iskandar mengaku merasa risih karena warga menyebut dirinya ditangkap karena kasus narkoba. Dengan kejadian ini saya sebagai yang punya kontrakan merasa risih lah gitu, kedatangan wartawan apa gitu. Sampai-sampai pas pertama datang Polda penggeledahan itu yang diisuin saya ketangkep kena narkoba. Terus sama saya ketawa aja gitu lah. Itu yang diisuin siapa itu? Ya orang-orang di sekitar, soalnya kan Poldanya nanya-nanya di sana dulu gitu. Oh, nanya dulu terus gitu. Sampai jalan kaki ke sini gitu. Seperti diketahui, sejumlah barang milik Peggy berupa helm, pakaian, sepatu, dan kosmetik telah diperiksa oleh pihak kepolisian. Sedikitnya ada 10 petugas kepolisian menggeledah kamar Peggy yang berada di deretan paling belakang. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Fenomena kesurupan teman almarhumah Vina yakni Marlinda Putri atau Linda menjadi pembuka kasus tewasnya Vina dan Eki. Linda kesurupan arwah Vina meski saat itu Linda berjauhan dengan Vina. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit, dia yang lakuin. Dia ngapain Vina? Dia ngapain Vina? Ikut pukulin, ikut bergosa. Kesurupan Linda menjadi salah satu petunjuk keluarga almarhumah Vina untuk melaporkan awal kasus ini. Lalu bagaimanakah Linda bisa dirasuki arwah Vina? Ini bukan merupakan suatu bukti, namun suatu indikasi. Ataupun orang mengatakan itu petunjuk. Nah, benar dan tidaknya, pengertian benar dan tidaknya, itu nanti kenyataan nggak sesuai fakta atau tidak. Ketika membuktikannya, kita nggak bisa membuktikan. Nanti yang membuktikan mungkin para hakim, para dan lain sebagainya, yang para berwenang. Kalau memang terjadi kecocokan, lah, oh ternyata iya. Nah, proses-proses yang demikian ini biasa ada di dalam masyarakat. Sementara Marlinda Putri atau Linda muncul ke publik dan memenuhi panggilan polisi. Linda mengaku dirinya tidak mengenal dekat Vina. Dirinya hanya bertemu 4 kali dengan Vina dan baru 1 tahun mengenal Vina. Bahkan saat kejadian Linda sudah lama tidak bertemu dengan Vina. Terakhir kontak dengan almarhum Vina sebelum kejadian berapa hari, Mbak? Sudah lama. Ada sebulan sebelum kejadian terbunuh? Sudah lama banget. Lebih dari 6 bulan mungkin. Lantas apakah Linda kesurupan karena merasa empati terhadap almarhumah Vina atau memang Linda mengetahui sesuatu dari kasus ini?